Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Subrano. Meskipun sudah masuk musim semi, tapi udaranya emang ini naik turun. masih harus jaket tebal seperti masih menggigil. Winter ini, seperti musim dingin ya. Ya, namun kita tahu bahwa di tanah air sekarang suasananya sedang hangat membicarakan masalah korban pemerkosaan Yuyun. Kasus perkosaan ramai-ramai dilakukan oleh lebih dari berapa orang, banyak ya? Ya, belasan Dan orang. saya agak jengkel karena melihat foto itu kok pelakunya cengengesan. Itu kan seperti tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukan gitu kan. Dan kemudian juga backlash-nya adalah kenapa banyak komentar atau banyak kesan bahwa yang disalahkan adalah korban. Blaming the victims. Betul. Ini kan kadang-kadang memang sering terjadi ya, dan sangat disayangkan ya terjadi seperti itu. Dan ternyata di Amerika Serikat pun meskipun tidak se-ekstrim itu, namun fenomena ini masih tetap ada, dan bahwa pemerkosaan itu juga tetap merupakan masalah yang sangat serius dan secara statistik juga cukup tinggi ya Priya. Jadi sekitar 300 warga Amerika setiap tahun menjadi korban 300.000 menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual. 0,1% ya dari meskipun kecil tapi 300.000 itu masih besar ya. Dan juga kalau kita lihat spesifik lagi, kalau mahasiswi di kampus-kampus itu lebih banyak kemungkinan menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan daripada warga wanita yang lain. Iya. Dan memang kalau kita lihat secara statistik ini sebagian besar korban 80% itu di bawah usia 30 tahun, sementara 44% di bawah usia 18 tahun. Ini adalah data statistik dari lembaga advokasi korban pemerkosaan dan sexual assault lainnya. Korban itu tidak semuanya melaporkan karena masih ada stigma atau kekhawatiran bahwa wah nanti saya yang disalahkan, saya yang dipertanyakan pakai baju apa, apakah keluar malam sendiri dan sebagainya. Jadi kalau dari data statistik di Amerika Serikat itu hampir 70% kasus pemerkosaan itu tidak dilaporkan ke polisi kalau menurut lembaga advokasi korban. Dan kemudian juga dari yang melaporkan itu banyak sekali pelakunya yang bisa bebas, yang tidak terkena hukuman penjara. Bahkan lebih dari 90% kalau nggak salah pelakunya itu tidak pernah dihukum penjara atau masuk penjara. Betul. Jadi memang sangat rumit sekali karena juga nanti proses pembuktian di pengadilan itu juga biasanya sangat complicated, masalah pemerkosaan. Dan banyak korban yang mundur kan? Mundur kan karena juga persepsi sosial, pressure sosial dan lain-lain gitu ya. Betul. Dan contoh kasus yang sangat menarik juga di mana korban itu kembali disalahkan, blaming the victim, juga terjadi di Amerika Serikat sekitar 2 minggu yang lalu. Ini ada kasus pemerkosaan di sebuah universitas namanya Brigham Young University. Nah, ini adalah universitas Mormon. Mormon ya. Ya, jadi memang universitas ini memiliki code of conduct atau kode etik yang sangat ketat. Jadi mahasiswa itu tidak boleh keluar malam lewat jam sekian, tidak boleh berkunjung ke asrama lawan jenis, tidak boleh minum alkohol dan sebagainya. Jadi si korban perkosaan ini begitu melaporkan diri ia diperkosa, justru dipertanyakan, dan ini ada beberapa kasus ya, dipertanyakan apakah kamu melanggar kode etik tersebut. Tidak, kamu ada di mana malam itu, kamu pakai baju apa, kamu minum alkohol atau tidak. Hal-hal seperti ini yang membuat banyak korban pemerkosaan akhirnya tidak berani untuk maju. Kalau masalah hukumannya gimana, Pat? Tentunya kan masalah hukuman, kemudian juga masalah ini kan akan mempengaruhi tingkat dari kekerasan seksual atau deterrent factor ya, faktor jerahnya ya. Ya kalau di Indonesia kalau nggak salah itu maksimal 15 tahun ya. Kejahatan seksual seperti ini. Kalau di Amerika Serikat memang lebih tinggi hukumannya, bahkan bisa sampai seumur hidup. Seumur hidup, bahkan sebelum tahun 70 itu termasuk salah satu kejahatan yang bisa dikenakan hukuman mati. Dan sekarang kalau disertai dengan kekerasan tentu itu bisa dihukum mati ya. Tapi kalau hanya melakukan kekerasan berupa pemerkosaan itu biasanya sampai seumur hidup ada, terutama yang serial rapist, yang melakukan kekerasan berkali-kali gitu ya. Betul. Dan juga sempat ada wacana mengenai apa itu namanya? Castration ya, chemical castration ya. Dulu sempat ada wacana itu. Di sini itu masih ada nggak sih? Nggak usah ya, aku lupa. Ya seperti itu pemirsa Aku tersenyum. Ya. Seperti itu pemirsa pembahasan mengenai pemerkosaan di Amerika Serikat. Tentunya ini masalah yang mengenaskan ya, juga terus menjadi masalah dan harus menjadi perhatian masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda pembahasan ini. Untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Subrano. Sampai jumpa.